Halo semuanya, selamat datang di Ruganda Channel. Pernah nggak sih kalian lihat berita kalau rupiah melemah terhadap dolar? Tiba-tiba angka naik jadi Rp15.000, Rp16.000 per dolar, atau bahkan lebih. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih rupiah terus melemah? Apa ada yang salah? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas alasan di balik pelemahan rupiah tanpa ribet. Jadi, simak sampai habis ya. Sederhananya, nilai tukar itu kayak harga barang di pasar. Kalau banyak yang butuh rupiah, nilainya naik. Tapi kalau yang lebih butuh dolar, ya rupiah turun. Bayangin kamu jualan gorengan di sekolah. Kalau cuma kamu yang jual, harga bisa naik karena banyak yang mau beli. Tapi kalau semua orang mulai jualan gorengan, harganya turun karena makin banyak pilihan. Nah, rupiah juga gitu. Kalau banyak orang butuh rupiah, nilainya naik. Tapi kalau orang lebih memilih dolar, maka nilai rupiah melemah. Ada beberapa faktor utama yang bikin rupiah melemah. 1. Inflasi. Kalau harga barang naik terus di Indonesia, tapi negara lain lebih stabil, nilai rupiah bisa turun karena daya beli menurun. 2. Suku bunga. Kalau suku bunga di Amerika lebih tinggi, investor lebih tertarik menyimpan uang di sana. Akibatnya, dolar lebih banyak dicari dan rupiah melemah. Tidak. Perdagangan internasional. Indonesia masih banyak impor barang dari luar negeri. Kalau kita lebih banyak butuh dolar untuk beli barang luar, otomatis permintaan dolar naik dan rupiah melemah. 4. Faktor psikologis dan isu global. Krisis ekonomi, perang, atau ketidakpastian politik bisa bikin investor lari ke aset yang lebih aman, seperti dolar. Ini membuat rupiah turun nilainya. Eits, jangan panik dulu. Melemahnya rupiah nggak selalu buruk. Bagi eksportir, ini malah bisa jadi keuntungan. Produk Indonesia jadi lebih murah di luar negeri, sehingga lebih kompetitif. Tapi bagi yang suka impor misalnya beli HP atau barang luar negeri, harga bisa naik, karena kita butuh dolar buat beli barang dari luar. Yang penting itu stabilitasnya. Kalau pelemahan perlahan dan terkontrol, ekonomi masih bisa bertahan. Tapi kalau melemah tiba-tiba dan drastis, itu bisa berbahaya. Ada beberapa cara biar rupiah tetap stabil. 1. Pemerintah bisa menaikkan suku bunga untuk menarik investor. 2. Mengontrol impor supaya kita nggak terlalu bergantung pada dolar. 3. Dukung produk lokal. Kalau kita lebih banyak beli produk dalam negeri, kita nggak perlu banyak impor, dan rupiah jadi lebih stabil. 4. Meningkatkan investasi dalam negeri agar Indonesia punya lebih banyak modal dan daya saing global. Jadi, bukan cuma tugas pemerintah, kita semua juga bisa berkontribusi buat menjaga ekonomi tetap kuat. Jadi, sekarang kalian pahamkan kenapa rupiah bisa melemah. Semoga penjelasan tadi bikin konsep ekonomi yang rumit jadi lebih gampang dimengerti. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya di Ruganda Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.